Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Burung Tujoh. Kita mulai saja ceritanya. Zahra berdiri di depan jendela rumah baru mereka, menatap lempengan tanah yang luas dengan pemandangan pegunungan Aceh yang menyelimuti desa kecil ini. Angin sore yang sejuk bertiup menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dan daun-daun yang berdesir lembut. Ia belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan bahwa sekarang ia dan suaminya, Hafiz, tinggal di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Biar bagaimanapun, ini pilihan kita, Zahra. Tempat ini tenang, jauh dari keramaian. Kita akan lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri, kata Hafiz, yang sedang sibuk mengatur barang-barang di ruang tamu. Zahra tersenyum kecil, tapi hati kecilnya masih terasa berat. Rumah ini memang indah, sederhana, dan penuh dengan udara segar yang jarang ia dapatkan di kota. Namun, ketenangan itu juga membuatnya merasa terisolasi. Desa Gampong Lamulo ini terasa begitu jauh dari dunia yang biasa ia kenal. Tiba-tiba, angin yang masuk lewat jendela mengusir kegelisahannya, membawa kesunyian yang nyaris mencekam. Petang itu, mereka berjalan-jalan mengelilingi desa yang tenang. Beberapa rumah kecil berjejer di sepanjang jalan setapak yang dikelilingi oleh pohon-pohon kelapa dan kebun padi. Semua tampak sederhana dan damai. Namun, ada sesuatu yang aneh di balik kedamaian itu, sesuatu yang terasa samar, seperti rahasia yang rumah yang lebih tua dari rumah lainnya. Mereka disapa oleh seorang wanita parubaya dengan wajah ramah. Namanya Bibi Maida, yang tinggal sendirian di rumah kecil itu. Dengan rambut putihnya yang dibiarkan tergerai dan pakaian sederhana, Bibi Maida memandang mereka dengan mata tajam yang seolah sudah lama melihat dunia ini. Senyum Bibi Maida tampak hangat, namun ada sesuatu yang misterius dalam cara ia menyambut mereka. Selamat datang di desa kami, Nak, sapanya lembut. Desa ini memang tempat yang tenang, tapi jangan biarkan kedamaian ini menipu kalian. Ada cerita lama yang selalu hidup di sini. Zahra dan Hafiz hanya saling pandang, lalu tersenyum sopan. Mereka sudah mendengar banyak cerita tentang tradisi dan mitos Aceh dari orang-orang yang tinggal di kota. Tapi, Bibi Maida mulai bercerita tentang hal yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Ini desa yang sudah lama dihuni oleh banyak orang, tapi ada satu cerita yang selalu membuat orang-orang berhati-hati. Ini tentang burung tujoh, makhluk halus yang dihormati dan ditakuti di desa ini, kata Bibi Maida dengan suara serak, yang tiba-tiba membuat udara terasa lebih dingin. Zahra mengernyitkan dahi, merasa tidak nyaman mendengar nama itu. Burung tujoh? Apa itu? Tanya Zahra, meskipun hatinya merasa sedikit takut. Bibi Maida menghela napas panjang. Burung tujoh adalah nama yang diberikan untuk roh 7 perempuan yang meninggal dengan cara tragis. Mereka adalah roh-roh yang tak terima kematian mereka, terutama saat melahirkan atau dibunuh dalam keadaan yang tidak wajar. Dan karena itulah mereka menjadi bagian dari makhluk halus yang sangat kuat. Hafiz mengangguk, mencoba memahami. Jadi mereka roh-roh yang masih dengan tajam, seolah ingin memastikan mereka memahami sepenuhnya. Tidak hanya menghantui, Nak. Mereka merasuki tubuh perempuan hamil. Kalau ada ibu yang sedang mengandung, roh-roh itu bisa masuk ke dalam tubuhnya dan menyebabkan kesurupan. Perempuan yang kerasukan akan berteriak, mata melotot, dan perilakunya menjadi liar. Ini bukan hal yang biasa. Ini adalah ancaman yang sangat nyata di sini. Zahra merasa tenggorokannya tercekat. Suara tangisan yang sudah ia dengar beberapa malam terakhir seketika teringat kembali. Apakah itu ada kaitannya dengan burung tujoh? Kenapa dirinya, seorang ibu hamil, merasa semakin tidak nyaman? Bibi Maida melanjutkan, angka 7 adalah angka yang sangat sakral di Aceh. 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, 7 hari dalam seminggu. Dan angka 7 itulah yang mengikat roh-roh ini. Mereka memiliki kekuatan yang tak terduga, Nak. Mungkin kalian akan berpikir ini hanya mitos, tapi ingatlah, di desa ini banyak yang percaya, dan tak sedikit yang merasakan teror mereka. Zahra menatap Bibi Maida dengan serius, merasakan ketakutan yang mulai menyelinap di dalam dirinya. Jadi, apakah ada cara untuk mengusir mereka? Tanya Zahra, suaranya hampir terdengar bergetar. Bibi Maida mengangguk pelan. Ada pawang di desa ini yang bisa membantu, seorang tengkeu yang tahu cara mengusir roh-roh ini dengan mantra-mantra khusus. Tapi kalian harus hati-hati. Burung tujoh tak akan pergi begitu saja. Mereka hanya akan pergi jika mereka merasa dikalahkan, dan bahkan itu pun tidak mudah. Zahra mengangguk perlahan,
meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Di dalam dirinya muncul rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi, ia mencoba untuk tetap tenang. Suami dan anak yang sedang dikandungnya harus tetap menjadi prioritas. Setelah berpamitan dengan Bibi Maida, Zahra dan Hafiz berjalan kembali menuju rumah mereka. Namun suasana desa yang sunyi itu kini terasa berbeda. Tidak seperti sebelumnya, sekarang ada bayangan ketegangan yang menggantung di udara, seakan-akan sesuatu sedang mengintai mereka dari dalam kegelapan. Di bawah sinar bulan yang remang, Zahra bisa merasakan bahwa kedamaian desa ini hanyalah lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sebuah rahasia yang hanya akan terungkap jika mereka benar-benar berada dalam ancaman nyata. Dan ancaman itu, Zahra tahu, sudah mulai dengan Bibi Maida, Zahra terjaga dalam gelap. Angin bertiup kencang dari luar, menerpa daun kelapa yang mengelilingi rumah mereka. Suara itu terdengar seperti bisikan, berdesir melalui celah-celah jendela. Tapi kali ini, Zahra merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak kasat mata mengintai. Matanya terbuka lebar, menatap kegelapan dengan cemas. Di luar, tidak ada suara binatang malam yang biasa ia dengar. Sepi. Sunyi. Hanya angin yang berhembus. Namun, ada sesuatu yang membuatnya terjaga, sebuah ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Zahra mengerutkan kening, berusaha mendengar sesuatu yang familiar. Lalu, tiba-tiba, suara itu muncul. Suara tangisan seorang wanita yang terisak, terdengar sangat dekat. Tersedu-sedu, seakan-akan ada seseorang yang sedang berjuang, berteriak dalam kesakitan. Zahra terdiam, jantungnya berdebar kencang. Itu bukan suara anak kecil, melainkan suara seorang ibu yang sedang melahirkan, atau bahkan seorang ibu yang sedang menghadapi kematian. Suara itu membuat tubuhnya menggigil, seperti ada beban berat yang menekan dadanya. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin itu hanya suara angin yang tertiup, atau bisa jadi suara dari rumah tetangga yang sedang mengalami masalah. Namun, suara itu terus berlanjut, semakin keras dan semakin menyesakan, sampai akhirnya Zahra merasa tak bisa bernafas. Hafiz, yang tertidur di sebelahnya, terbangun mendengar gerakan Zahra yang gelisah. "Zahra, kau kenapa?" tanya Hafiz, matanya masih setengah terpejam, suaranya bergetar karena kebingungannya. Zahra menatap suaminya dengan mata lebar, berusaha mengatur napasnya yang semakin sesak. Ada suara tangisan wanita. Seperti seorang ibu yang sedang melahirkan. "Hafiz. Aku takut." Suaranya tersendat, tubuhnya menggigil, meski ia mencoba menyembunyikan rasa dengan lembut, mencoba menenangkan. Mungkin itu hanya suara angin atau suara lain yang terdengar dari luar. "Kita baru saja pindah ke sini. Mungkin kita belum terbiasa dengan suara-suara yang ada." Zahra tidak menjawab, hanya terdiam dalam kecemasan yang semakin membesar. Suara tangisan itu terus menggema di telinganya, meski ia berusaha menutup telinga dan berbalik, mencoba untuk tidur. Namun, ketenangan yang ia cari tak kunjung datang. Suara itu terus mengganggunya hingga akhirnya ia terlelap dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, tanda-tanda lain mulai muncul. Zahra merasa tubuhnya semakin lemas, seperti kehilangan energi. Pagi itu, ketika ia bangun dari tempat tidurnya, ia merasakan sakit yang aneh di perutnya, tepat di sekitar perut yang semakin membesar. Rasa sakit itu datang begitu mendalam, seolah ada tekanan yang berat. Tetapi saat ia mencoba memijat perutnya, rasa sakit itu semakin menjadi, membuatnya terengah-engah. "Hafiz, ada yang salah," Zahra berkata dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Wajahnya terlihat pucat, matanya mulai melotot seolah ada sesuatu yang berusaha merenggut dirinya dari dalam. Hafiz, yang sedang berada di dapur, segera berlari ke kamar dan melihat istrinya yang terkulai lemah di ranjang. Wajah Zahra semakin pucat, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Hafiz panik, segera meraih tubuh Zahra yang terkulai lemah. "Zahra, apa yang terjadi? Apa kau merasa sakit lagi?" tanya Hafiz, cemas. Zahra hanya bisa mengangguk, matanya yang mulai melotot, terlihat kosong dan bingung. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, dan suara aneh keluar dari tenggorokannya, suara yang tidak biasa. Bukan suara Zahra yang ia kenal. Suara itu terdengar seperti jeritan seorang wanita yang terperangkap dalam penderitaan. "Zahra, dengarkan aku, sayang," Hafiz berusaha menenangkan, namun Zahra tampak semakin terengah-engah. Mata Zahra melotot ke atas, menunjukkan iris yang putih dengan ekspresi yang tidak manusiawi. Tubuhnya mulai bergerak secara liar,
seakan-akan ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Hafiz, aku tidak bisa, Zahra berteriak, suaranya berubah menjadi suara yang asing. Aku takut mereka datang, aku tidak bisa. Hafiz terkejut, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Ada sesuatu yang sangat salah. Ia merasa seakan-akan ada tangan tak terlihat yang menekan perasaannya. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari apa yang bisa ia hadapi sendiri. Gemetar, Hafiz mengambil keputusan untuk segera pergi ke rumah Pak Aman, pawang yang disebutkan oleh Bibi Maida. Namun, sebelum dia sempat melangkah, suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini, suara tangisan seorang ibu yang melahirkan. Namun kali ini, suara itu lebih dekat, seolah berasal dari dalam rumah. Mata Zahra semakin melotot, tubuhnya menggeliat tak terkendali, seolah ada dua kekuatan yang sedang berebut untuk menguasainya. Tangisan itu, yang semakin terdengar jelas, kini bukan hanya datang dari luar. Tapi dari dalam dirinya, dari tubuhnya yang terhimpit rasa sakit yang tak terungkapkan. Tiba-tiba, tubuh Zahra berhenti bergerak. Ia terkulai lemas di atas ranjang, tubuhnya tergeletak tanpa daya, dan sebuah bisikan lembut terdengar, suara yang sama yang ia dengar malam itu. Tujuh, mereka datang. Hafiz berdiri mematung, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang semakin mendekat. Angka 7, burung 7, saat itu, seperti sebuah peringatan yang tak terelakkan. Tergesa-gesa menuju rumah Pak Aman, pawang yang selama ini ia dengar hanya sebagai cerita orang-orang di desa. Tangannya gemetar saat ia mengetuk pintu kayu rumah Pak Aman yang sederhana itu. Kegelapan malam semakin pekat, dan suara alam yang biasa menenangkan kini terasa semakin mencekam, seolah alam itu sendiri turut menahan napas, menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Pintu terbuka perlahan, dan Pak Aman muncul di baliknya. Wajahnya yang berkeriput menunjukkan ketenangan yang seolah tak tergoyahkan oleh apapun. Ia menatap Hafiz, yang tampak panik dan terengah-engah. Ada apa, Hafiz? Tanyanya dengan suara rendah namun jelas, seolah sudah mengetahui apa yang datang. Hafiz. Zahra, dia sudah tidak seperti biasa Pak Aman, kata Hafiz terbata, hampir tak mampu menahan emosinya. Dia kerasukan. Matanya melotot, suaranya bukan suara dia lagi. Seperti ada roh yang menguasainya. Apa yang harus saya lakukan? Tolong Pak Aman. Tolong selamatkan Zahra. Pak Aman hanya mengangguk pelan, wajahnya yang serius menandakan bahwa ia tidak terkejut dengan apa yang diceritakan Hafiz. Burung 7, ucapnya lirih, seakan-akan itu adalah nama yang sudah lama ia kenal. Aku sudah menduganya. Hafiz menatap Pak Aman dengan mata penuh harapan dan kecemasan. Tolong Pak Aman. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pak Aman tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung berbalik dan masuk ke dalam rumah, menggenggam sebuah tas tua berisi alat-alat ritual. Di dalam rumah yang hampir gelap itu, Pak Aman duduk di tengah ruang tamu dan menyuruh Hafiz untuk duduk oleh roh burung 7. Itu adalah roh dari 7 perempuan yang meninggal dengan cara tragis, mereka yang mati melahirkan atau dibunuh dengan cara yang tak wajar, jelas Pak Aman dengan suara yang dalam, memecah kesunyian yang mulai menekan di dada Hafiz. Angka 7 sangat sakral di tanah Aceh, Hafiz. Itu adalah angka yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. 7 langit, 7 lapisan bumi, dan 7 hari dalam seminggu. 7 adalah angka yang membawa kekuatan gaib, dan roh-roh yang tergabung dalam burung 7 tak bisa dilepaskan begitu saja tanpa perlawanan. Hafiz mendengarkan dengan cemas, setiap kata Pak Aman terasa semakin membebani hatinya. 7 roh ini memiliki kekuatan besar. Mereka bukan sekedar hantu biasa. Mereka merasuki tubuh ibu hamil, karena mereka merasa kehilangan hak mereka sebagai seorang ibu. Mereka ingin merasakan kembali kelahiran yang mereka terlepas darinya. Jadi, Zahra. Hafiz tertahan, mereka merasuki tubuhnya karena kami sedang menantikan anak kami? Pak Aman mengangguk. Ya. Mereka merasuki tubuh perempuan yang sedang mengandung, terutama jika perempuan itu merasa lemah atau rentan. Burung 7 akan berusaha menguasai tubuh ibu itu, menjadikannya sebagai wadah bagi mereka yang belum bisa pergi dari dunia ini. Mereka menuntut agar anak yang ada di dalam tubuh itu dilahirkan dengan cara yang mereka inginkan. Tapi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi, Hafiz. Kita harus segera bertindak. Hafiz merasa gelisah. Apa yang bisa kita lakukan? Semakin parah Pak Aman. Apakah ada cara untuk dalam ini? Matanya menatap Hafiz dengan tajam.
Ada satu cara. Tapi ini bukan hal yang mudah. Kita harus melakukan ritual yang sangat kuat, menggunakan mantra-mantra kuno yang sudah diwariskan turun-temurun. Kita harus memanggil kembali roh-roh tersebut, dan membuat mereka merasa terancam. Setelah itu, kita harus mengusir mereka keluar dari tubuh Zahra. Hafiz merasa sedikit lega mendengar kata-kata Pak Aman, meskipun ia tahu betapa berbahayanya hal ini. Bagaimana kita bisa melakukannya? Pak Aman bangkit, membawa tasnya keluar rumah. Ikut aku Hafiz. Kita tidak punya banyak waktu. Setiap detik sangat berharga. Mereka berjalan menuju rumah Zahra dalam diam, langkah kaki Pak Aman penuh keyakinan. Sementara Hafiz berjalan di belakangnya, cemas dan hampir tak mampu menahan pikirannya yang berlarian. Sesampainya di rumah, mereka segera masuk. Rumah itu sepi, hanya diterangi cahaya remang dari lampu minyak yang mulai padam. Zahra terbaring di ranjang, tubuhnya terkulai lemah, namun wajahnya tetap tampak gelisah, matanya melotot, dan bibirnya bergetar. Ketika melihat Pak Aman, wajah Zahra berubah seolah merasakan kehadiran seseorang yang tak diinginkan. Ia mulai menggerakkan tubuhnya dengan cepat, berusaha melawan, namun kekuatan tak kasat mata seakan mengikatnya pada ranjang. Pak Aman tidak menghiraukan perlawanan itu. Ia segera membuka tasnya, mengeluarkan sebuah kain putih, sebuah batu hitam, dan seikat daun yang tampaknya tidak dikenali oleh Hafiz. Dengan gerakan tenang dan terlatih, Pak Aman mulai menyusun alat-alat tersebut di sekitar Zahra. Ia mulai mengucapkan doa-doa dalam bahasa Aceh kuno, kata-kata yang terdengar seperti desisan angin. Burung tujuh, suara Pak Aman menggema, kami memanggil roh-roh yang terikat oleh angka 7. Kami memanggilmu untuk keluar dari tubuh ini, dan kembali ke tempatmu yang seharusnya. Keluarlah, atau hadapi tubuh Zahra menggeliat lebih hebat, mulutnya terkatup rapat, dan suara jeritan keras keluar dari tenggorokannya, suara yang bukan milik Zahra lagi. Jangan usir kami. Kami ingin anak itu, teriak suara itu, mencampur adukan tangisan dan teriakan. Pak Aman tidak terkejut. Ia melangkah maju, matanya tertutup rapat, dan tangannya diangkat ke udara, memegang batu hitam yang berkilau di bawah cahaya yang redup. Dengarkan aku, roh-roh yang terperangkap. Tidak ada tempat di dunia ini untuk kalian. Kalian tidak akan bisa merenggut anak ini. Kembali ke alam yang seharusnya, sebelum kalian menyesal. Suara itu menjadi semakin gaduh, tubuh Zahra melambung dari ranjang, seolah ada kekuatan yang menariknya. Namun, Pak Aman terus melantunkan doa-doa dalam bahasa yang semakin cepat dan penuh tekanan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa gelombang energi yang semakin kuat, seperti medan magnet yang menyedot roh-roh itu keluar. Tiba-tiba, tubuh Zahra terhenti, dan keheningan kembali menguasai ruangan. Nafasnya yang terengah-engah terdengar jelas. Wajah Zahra yang semula tegang kini terlihat lebih tenang, meskipun tubuhnya masih lemah. Pak Aman menurunkan tangannya, menghela napas panjang. Sementara ini, roh-roh itu telah pergi, tapi mereka tidak akan berhenti begitu saja. Kita harus lebih hati-hati, Hafiz. Burung tujuh bukanlah makhluk yang mudah dikalahkan. Mereka akan kembali, kalau kita tidak berhati-hati. Hafiz mengangguk, merasa lega meski ketegangan masih menyelimuti hatinya. Terima kasih Pak Aman. Terima kasih. Namun, dalam hati Hafiz, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah benar mereka sudah pergi? Setelah malam yang penuh atau hanya itu, sementara, Zahra masih terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya tampak kelelahan. Namun, di balik matanya yang terpejam, ketakutan tak kunjung pergi. Meskipun Pak Aman telah mengusir roh burung tujuh, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Seperti sesuatu yang masih tersisa di dalam tubuh Zahra, menunggu saat untuk kembali. Pak Aman duduk di samping ranjang Zahra, matanya tertutup rapat, bibirnya mengucapkan doa-doa dalam bahasa Aceh kuno. Hafiz berdiri di dekat jendela, mata terfokus pada istrinya yang terkulai lemah, namun tidak bisa menghilangkan rasa was-wasnya. Ia tahu bahwa meskipun ritual pertama sudah berhasil mengusir roh-roh itu, ancaman burung tujuh belum berakhir. Zahra, Pak Aman berkata dengan suara lembut, kamu harus bertahan. Kamu harus berjuang. Roh-roh ini akan kembali, dan mereka akan mencoba menguasai tubuhmu lagi. Kita harus melakukan ritual yang lebih kuat untuk benar-benar mengusir mereka. Zahra membuka matanya, menatap Pak Aman dengan tatapan kosong. Aku takut, suara Zahra serak, hampir tidak terdengar. Mereka tidak akan pergi Pak Aman, mereka akan kembali dan kali ini aku tak bisa melawan mereka. Pak Aman mengangguk pelan. Kita harus melawan mereka dengan kekuatan yang lebih besar.
Kita harus memanggil mereka satu persatu, menghadapi mereka dengan penuh keberanian. Jika kita ragu, roh-roh itu akan kembali lebih kuat. Pak Aman mulai menyiapkan alat-alat ritualnya lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Di atas lantai, ia menaruh segenggam garam, sebuah pedang kecil yang telah disucikan, dan sejumlah daun dari pohon-pohon yang dianggap sakral. Setiap benda yang diletakkan di sekitar Zahra memiliki tujuan tertentu, masing-masing berfungsi untuk menanggulangi kekuatan roh yang mungkin Pak Aman mulai membacakan mantra dengan suara yang lebih keras dan jelas, menggetarkan udara di sekitar mereka. Kata-kata yang terdengar seperti nyanyian yang penuh kekuatan, bergaung dalam ruangan yang semakin dingin. Tiba-tiba, Zahra menggeliat hebat di ranjang. Matanya yang semula terpejam kini terbuka lebar, menampilkan iris yang sepenuhnya putih. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya mulai bergetar seperti dilanda kejang yang hebat. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun tampaknya ada kekuatan yang menahannya. Sesuatu yang lebih kuat dari dirinya menguasai tubuhnya, mengendalikan setiap gerakan dan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mereka datang. Suara Zahra kini berubah menjadi suara yang serak, tak bisa dikenali lagi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, mereka menguasai aku. Hafiz berlari ke sisi ranjang, menggenggam tangan Zahra dengan penuh harapan. Zahra sayang, bertahanlah. Kita akan melewati ini bersama. Tapi Zahra tidak merespon. Matanya yang melotot ke atas menunjukkan bahwa tubuhnya sedang berperang dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Pak Aman terus melantunkan mantra, semakin cepat, semakin keras. Tiba-tiba, ada perubahan pada udara sekitar mereka. Sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat, bergerak di antara cahaya lilin yang berkedip. Dalam sekejap, bayangan itu berubah menjadi sosok seorang wanita berpakaian putih lusuh, dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Hanya matanya yang bersinar tajam, memancarkan kebencian yang mencekam. Itu adalah roh pertama dari burung tujoh. Pak Aman tidak terkejut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian pertama. Ia mengangkat tangan dan mulai menggenggam pedang kecil yang terletak di lantai. Keluarlah, roh jahat. Kami memanggilmu, dan kami akan mengusirmu, teriak Pak Aman, suaranya penuh yang merupakan bagian dari roh burung tujoh, bergerak mendekat. Wajahnya tampak seperti seorang ibu yang tengah berjuang dalam rasa sakit, seakan-akan melahirkan di tengah kematian yang menyiksa. Dengan tangan yang terbuka lebar, ia melayang di udara, menuju Zahra. Matanya yang melotot penuh amarah menatap Pak Aman dengan ganas. Namun, Pak Aman tidak mundur. Kamu bukan tempatmu lagi di dunia ini, katanya dengan suara tegas. Wahai roh burung tujoh, kembalilah ke alam yang seharusnya. Jangan ganggu jiwa yang tidak bersalah. Roh itu mengangkat tangan, seolah ingin meremas dada Zahra. Tiba-tiba, suara Zahra berubah lagi, kali ini dengan teriakan yang lebih keras dan lebih penuh kebencian. Aku tidak akan pergi. Anak itu milik kami. Milik kami? Pak Aman melangkah maju, dengan pedang kecil itu diletakkan di depan tubuh Zahra. Dalam sekejap, ia menghunus pedang, memotong udara dengan gerakan yang cepat dan tepat. Dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa, aku mengusirmu. Kembali dari mana kamu berasal? Teriak Pak Aman, sementara pedang yang terhunus menyentuh udara dengan cahaya yang memancar dari ujungnya. Roh itu terpekik, tubuhnya terhuyung mundur sejenak, sebelum akhirnya menghilang dalam kabut hitam yang bergetar, seakan-akan terkoyak oleh energi yang datang dari pedang tersebut. Namun, sebelum semua itu selesai, suara tangisan seorang wanita terdengar dari balik kabut. Kami masih akan kembali. Kami akan kembali. Tiba-tiba, tubuh Zahra terkulai lemah, dan sekali lagi, wajahnya kembali tenang seperti semula. Namun, Pak Aman tahu bahwa ini belum berakhir. Roh pertama telah pergi, tapi masih ada 6 roh lainnya yang harus dihadapi. Ia menyarankan agar Zahra diberi waktu untuk pulih, meskipun ia tahu, ketenangan ini hanya sementara. Zahra membuka matanya, tampak sangat lelah dan bingung. Apa yang terjadi? Zahra, tanyanya dengan suara lemah. Saja sekarang, kata Pak Aman dengan suara yang lembut. Sementara satu roh telah pergi, kita harus berhati-hati. Burung tujoh belum selesai. Masih ada lebih banyak yang harus kita hadapi. Zahra mengangguk, tetapi matanya penuh dengan kecemasan yang dalam. Suatu ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka benar-benar aman? Pak Aman menatapnya dengan serius. Kita akan melanjutkan ritual ini, Zahra. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak akan berhenti, dan kita harus menghadapinya.
Ini adalah pertempuran yang tak bisa dielakkan. Namun, di dalam hati Zahra, sebuah pertanyaan besar menggema. Apakah aku benar-benar bisa selamat dari ini? Atau justru aku yang akan menjadi tempat mereka berdiam dan udara di dalam rumah terasa semakin dingin, seolah mengikuti ketegangan yang terus membelit hati Hafiz dan Zahra. Pak Aman duduk dengan tenang di samping ranjang Zahra, wajahnya serius dan penuh pemikiran. Setelah mengusir roh pertama dari tubuh Zahra, ia tahu bahwa perjuangan mereka masih jauh dari selesai. 7 roh, 7 entitas jahat yang menguasai tubuh wanita hamil, membuat mereka menjadi bagian dari legenda gelap yang telah ada sejak berabad-abad di Aceh. Zahra, yang masih terbaring lemah, menatap Pak Aman dengan penuh kecemasan. Pak Aman, siapa mereka? Mengapa mereka begitu kuat? Mengapa aku? Suaranya tertahan, seakan berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Pak Aman menarik napas panjang. Zahra, kamu harus tahu bahwa roh-roh ini bukan sembarang makhluk. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mati dalam keadaan yang sangat tragis. Mereka adalah roh yang tidak bisa menerima kematian mereka sendiri, terutama karena kematian itu terjadi saat melahirkan atau karena dibunuh dalam cara yang sangat tidak wajar. Mereka tidak memiliki tempat di dunia ini, tetapi juga tidak bisa beristirahat dalam damai. Mereka membentuk burung tujuh, sebuah entitas yang hanya muncul ketika kekuatan gaib yang besar menghubungkan mereka dalam angka 7. Hafiz berdiri di dekat jendela, memandang langit malam yang gelap. Meskipun Pak Aman sudah menjelaskan sebagian, ada banyak yang belum mereka mengerti. 7, mengapa angka 7 begitu penting dalam gumelan? Lalu melanjutkan, angka 7 bukan hanya angka biasa bagi masyarakat Aceh. 7 adalah angka yang sakral, yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, 7 hari dalam seminggu. Semuanya berputar di sekitar angka itu. Itu adalah angka yang memiliki kekuatan yang tak terduga. Dan dalam tradisi kami, 7 juga merujuk pada sesuatu yang sempurna namun juga sangat membingungkan, seperti takdir yang sudah ditentukan tetapi sulit dipahami. Pak Aman berhenti sejenak, matanya menatap Zahra yang terbaring. Setiap roh dari burung tujuh adalah perempuan yang mati saat melahirkan, atau perempuan yang dibunuh dengan cara yang tidak seharusnya. Mereka mati dengan rasa sakit yang sangat dalam, rasa sakit melahirkan yang belum selesai, atau rasa sakit akibat kematian yang tidak diterima. Mereka adalah roh-roh yang tidak tahu harus pergi kemana, yang terperangkap dalam penderitaan mereka sendiri. Zahra menggigit bibirnya, perasaan cemas menyelusup ke seluruh tubuhnya. Jadi, mereka datang untukku karena aku sedang hamil. Suaranya hampir tidak terdengar, penuh dengan rasa takut yang mendalam. Pak Aman mengangguk. Ya Zahra. Mereka merasuki tubuh perempuan yang sedang mengandung, karena mereka ingin merasakan kembali proses melahirkan yang mereka terlepas darinya. Namun, tidak seperti melahirkan dengan damai, mereka ingin mengambil anak itu sebagai pengganti bayi yang mereka tidak sempat lahirkan. Mereka mencari tempat untuk melanjutkan penderitaan mereka. Hafiz menatap Zahra dengan mata penuh kekhawatiran. Jadi, mereka berusaha untuk mengambil anak kita, itulah tujuan utama mereka Hafiz. Mereka ingin menggantikan anak yang tak sempat mereka miliki. Mereka merasa bahwa anak yang ada di dalam tubuh ibu hamil adalah milik mereka. Tapi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kita harus mengusir mereka sebelum semuanya terlambat. Pak Aman kemudian melanjutkan dengan sebuah cerita yang membuat Zahra terdiam, semakin tenggelam dalam pemahaman tentang asal-usul burung tujuh. Masa lalu burung tujuh. Pak Aman melanjutkan, burung tujuh tidak selalu ada dalam cerita-cerita rakyat. Mereka terbentuk dari kejadian tragis yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, mungkin lebih dari 100 tahun yang lalu, di desa-desa terpencil Aceh. Salah satu roh yang pertama kali menjadi bagian dari burung tujuh adalah seorang wanita bernama Nisa. Nisa adalah seorang ibu muda yang sangat bahagia ketika mengandung anak pertamanya. Namun, karena keluarganya miskin, ia tidak mendapatkan perhatian medis yang layak saat melahirkan. Saat melahirkan di rumahnya, tanpa bantuan siapapun, ia meninggal dunia. Bayinya juga tidak selamat. Roh Nisa, seperti banyak perempuan lainnya yang mengalami kematian serupa, tidak bisa menerima kenyataan itu. Rasa sakit dan penderitaannya mengikatnya pada dunia ini, dan ia menjadi bagian dari roh yang tak bisa terlepas dari tubuhnya yang sudah meninggal. Nisa dan perempuan-perempuan lainnya yang mati dalam keadaan tragis, dipenuhi dengan rasa tidak terima pada takdir mereka, bergabung menjadi sebuah kekuatan gaib yang roh-roh ini membentuk satu entitas yang dikenal sebagai burung tujuh, yang terdiri dari 7 roh perempuan. Angka 7 bukan hanya simbolisme, ia adalah bagian dari identitas mereka. Mereka tak bisa hidup, dan mereka tak bisa mati dengan tenang.
Mereka terperangkap dalam kebencian dan kesedihan yang tiada akhir. Pak Aman berhenti sejenak, dan Zahra bisa merasakan ketegangan yang semakin menguat. Angka 7, simbol yang sudah dikenal dalam budaya Aceh, adalah angka yang membawa mereka menjadi makhluk yang tak termaafkan. Mereka bukan hanya hantu, tapi roh yang menuntut sesuatu, yang tak bisa dibiarkan pergi tanpa dihentikan. Menyingkap rahasia roh-roh 7. Pak Aman kemudian menceritakan lebih lanjut tentang roh-roh lainnya. Setiap roh dalam burung 7 memiliki cerita mereka sendiri, dan semuanya berhubungan dengan kematian yang tidak wajar, wanita yang dibunuh oleh suami mereka, anak-anak yang terpaksa menyaksikan ibu mereka terbunuh, perempuan-perempuan yang dianiaya hingga mati dalam diam. Namun, mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, untuk merebut kembali hak mereka sebagai ibu, meskipun dengan cara yang sangat salah dan jahat. Mereka ingin anak-anak yang mereka tidak sempat miliki. Hafiz menelan ludahnya, matanya penuh kecemasan. Jadi, roh-roh ini akan terus berusaha untuk mengambil anak kita? Pak Aman mengangguk. Mereka akan terus datang. Tapi dengan ritual yang kuat dan doa yang penuh keyakinan, kita bisa mengusir mereka. Namun, Zahra, kamu harus kuat. Tidak hanya tubuhmu yang harus sehat, tetapi juga hatimu. Burung 7 tahu kapan kamu lemah. Mereka akan memanfaatkan setiap kelemahan, mengingatkan dirinya bahwa ini adalah perjuangan besar yang harus ia hadapi. Selama ini, ia hanya merasa takut kehilangan anaknya, takut terhadap kekuatan gaib yang begitu kuat. Namun sekarang, ia tahu bahwa ini adalah perjuangan hidup dan mati. Pak Aman, suara Zahra terdengar lirih, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa bertahan? Pak Aman menatapnya dengan lembut. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, Zahra. Kekuatanmu ada dalam keteguhan hatimu. Jika kamu bisa bertahan, roh-roh itu akan pergi. Kita harus bersatu untuk melawan mereka. Zahra menatap Pak Aman dengan tekad yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Meski tubuhnya lelah dan matanya masih penuh ketakutan, ada satu hal yang jelas dalam pikirannya. Anaknya akan tetap hidup. Tidak ada yang akan merebutnya darinya. Namun, dalam benaknya masih terngiang suara-suara yang semakin mendekat, suara tangisan yang tak pernah benar-benar hilang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan berhasil mengalahkan roh-roh itu? Atau, apakah burung 7 akan terus meneror mereka sampai tak ada lagi tempat yang aman semakin intens? Suara doa-doa yang mengalun dalam bahasa Aceh kuno memenuhi udara malam yang semakin mencekam. Di sekitar Zahra, benda-benda yang dipakai dalam upacara, daun-daun sakral, garam, dan batu hitam, berpendar samar di bawah cahaya lilin yang bergetar. Tetapi meski seluruh perhatian Pak Aman tercurah pada ritual ini, ketegangan yang menggantung di udara semakin berat. Sesuatu yang buruk, yang jauh lebih gelap, sedang mendekat. Zahra terbaring di ranjang, tubuhnya terkulai lemah, tapi matanya, mata yang semula penuh kecemasan, sekarang terlihat kosong dan melotot. Ia terus menggeliat, berusaha melepaskan diri dari ikatan tak terlihat yang menguasai tubuhnya. Wajahnya tampak kelelahan, namun ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan, sesuatu yang menjerit di dalam dirinya, memanggilnya untuk menyerah. Hafiz berdiri di sisi ranjang, memegangi tangan Zahra dengan erat. Keringat dingin mengalir di dahinya, sementara hatinya dipenuhi oleh kekhawatiran yang semakin membesar. Zahra sudah tidak seperti dirinya yang dulu. Sesekali, tubuhnya terangkat ke udara, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia menggeliat kesakitan, suaranya seperti teriakan seorang ibu yang sedang melahirkan dalam penderitaan yang tak berujung. Pak Aman, yang terus melantunkan mantra dengan kekuatan yang semakin kuat, menatap Zahra dengan penuh perhatian. Wajahnya yang biasa tenang kini terbalut dengan kerutan kecemasan. Kita hampir sampai, Hafiz. Kita hanya perlu bertahan sedikit lagi. Jangan biarkan rasa takut merenggutmu. Percaya pada kekuatan ini. Percaya pada cinta kalian. Namun, Hafiz tidak bisa menenangkan dirinya. Ia melihat Zahra, istrinya, hilang perlahan, diseret oleh kekuatan yang tidak bisa ia lihat atau matanya melotot ke atas, menunjukkan bagian putih yang menakutkan. Tangisan itu, suara yang bukan milik Zahra lagi, bercampur dengan bisikan gelap. Aku akan mengambil anak itu milikku, milikku, teriak suara yang keluar dari mulut Zahra. Hafiz merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Semua usahanya, semua doanya, terasa sia-sia. Zahra, aku di sini, ia berbisik dengan suara bergetar, mencoba menjangkau istrinya yang mulai tenggelam dalam dunia lain. Namun, Zahra tidak mendengarnya.
Tangan Zahra yang terulur mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat. Badannya yang sebelumnya lemah kini semakin keras. Ia menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara berderak yang menakutkan. Jangan ganggu aku. Aku akan menghancurkan semuanya. Anak itu milikku. Aku akan memilikinya. Pak Aman memusatkan perhatiannya pada mantra yang sedang dibacanya. Tetapi semakin lama, semakin tampak jelas bahwa kekuatan burung tujuh mulai melawan. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga dengan kekuatan gaib yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Perlawanan Zahra terhadap kekuatan ini semakin lemah, tubuhnya seakan tak bisa mengendalikan diri. Tangannya yang semula menggenggam erat tangan Hafiz, sekarang mulai terlepas, melayang ke udara. Beberapa saat kemudian, tubuhnya terangkat dari ranjang, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Terkejut, Hafiz berteriak, Zahra jangan. Jangan tinggalkan aku. Namun, Zahra tidak mendengarnya. Suara teriakan itu semakin mengerikan, semakin tak manusiawi. Pak Aman mendekat, memegang pedang kecilnya yang telah disucikan, menyiapkan diri untuk melangkah lebih jauh. Kita harus lebih kuat, Hafiz. Jangan biarkan roh-roh itu mengambil alih sepenuhnya. Kamu harus bertahan untuk Zahra. Wajahnya yang semula pucat kini semakin tampak sakit. Tubuhnya terbalut oleh kekuatan gelap yang datang dari roh-roh burung tujuh. Setiap mantra yang diucapkan Pak Aman seolah tertelan oleh udara, seolah tak berdaya menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Hafiz, dalam kebingungannya, meraih wajah Zahra dengan tangan gemetar, menatap matanya yang melotot dengan penuh rasa sakit. Zahra, bertahanlah, kamu harus bertahan, sayang. Suaranya penuh dengan keputusasaan, namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa istrinya masih ada di dalam tubuh itu. Masih ada harapan untuk diselamatkan. Namun, suara Zahra, yang sekarang terdistorsi oleh kekuatan gaib, kembali terdengar. Aku tidak bisa, mereka ada di dalam aku. Mereka ingin aku mati, mereka ingin anak itu. Pak Aman yang melihat kekuatan itu semakin kuat, segera berdiri lebih dekat dengan Zahra, menaruh tangan di atas dahinya. Zahra, dengarkan aku. Teriak Pak Aman. Kamu adalah ibu yang kuat. Jangan biarkan mereka merampas anakmu. Anak itu adalah milikmu. Kamu masih punya kekuatan untuk melawan mereka. Ketegangan itu mencapai puncaknya. Mata Zahra melotot, dan tiba-tiba, seolah semua roh dari burung tujuh muncul bersamaan, 7 bayangan perempuan yang berpakaian lusuh dan wajah penuh penderitaan mengelilingi Zahra. Mereka melayang di udara, seolah mengelilingi tubuh Zahra dengan aura yang menekan, memaksa tubuh Zahra untuk mengikutinya. Pak Aman menggenggam pedang lebih erat, dan matanya terfokus pada satu bayangan yang lebih besar, yang tampaknya menjadi roh pemimpin dari burung tujuh. Aku tahu kalian ada di sini, katanya dengan suara dalam, penuh keberanian. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil lagi. Namun, kembalilah dari mana kalian kembali berasal. Terdengar, bukan dari mulut Zahra, tapi dari roh yang mempengaruhi tubuhnya. Kalian tidak bisa mengalahkan kami. Kalian tidak tahu apa yang kami rasakan, apa yang kami derita. Kami tidak akan berhenti sampai anak itu menjadi milik kami. Roh itu bergerak lebih dekat, melayang dengan cepat menuju Zahra, dan tubuh Zahra, yang sudah sangat lemah, akhirnya terangkat sepenuhnya dari ranjang. Wajah Zahra kini tampak begitu terdistorsi, tak lagi mengenali siapa dirinya. Tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar, seolah dipengaruhi oleh 7 kekuatan yang ada di dalam dirinya. Hafiz menjerit, berusaha sekuat tenaga untuk tetap memegang tangan Zahra. Zahra, jangan biarkan mereka mengambilmu. Tetesan air mata menuruni pipinya, ketakutan menyeliputi dirinya. Tapi Pak Aman, dengan penuh keyakinan, akhirnya mengangkat pedang ke udara. Dengarkan. Kami memanggil kekuatan Tuhan untuk mengusirmu. Kembalilah ke tempatmu yang tak terjamah. Kami bersama Zahra. Pedang itu bersinar terang, dan saat itu juga, 7 bayangan roh burung tujuh menjerit keras, suara mereka tercampur aduk antara tangisan dan kebencian. Namun, saat sinar dari pedang Pak Aman menyentuh tubuh Zahra, roh-roh itu mulai terpecah, terlempar ke udara, seolah-olah tidak bisa menahan kekuatan yang datang. Zahra, yang sebelumnya terkatup dalam cengkeraman roh-roh itu, kini tampak lebih tenang. Namun, tubuhnya masih terkulai lemah, nafasnya berat, dan matanya terpejam, seakan-akan kelelahan yang mendalam menyelimuti seluruh dirinya. Apakah mereka berhasil mengusir roh-roh itu? Atau justru ini adalah awal dari pertempuran yang lebih besar yang harus mereka hadapi? Tubuhnya terasa sangat rapuh, seperti baru saja terlepas dari cengkeraman dunia lain yang sangat mengerikan.
Namun, meskipun ketenangan mulai merayapi wajahnya yang pucat, ada rasa cemas yang tidak bisa dihindari. Ia tidak tahu apakah kekuatan gaib itu benar-benar telah pergi, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar menunggu di balik kenyataan yang masih samar ini. Pak Aman berdiri di samping ranjang, tangan masih menggenggam pedang kecil yang kini berkilauan redup setelah digunakan dalam ritual yang penuh ketegangan itu. Nafasnya terengah-engah, wajahnya penuh peluh, namun matanya tetap fokus. Ia tahu bahwa meskipun roh-roh burung tujuh telah diusir untuk sementara, ini bukanlah kemenangan mutlak. Sesuatu yang jauh lebih gelap masih ada, bersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Hafiz duduk di samping Zahra, menggenggam tangan istrinya dengan penuh kasih sayang, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. "Zahra, kamu baik-baik saja?" tanya Hafiz dengan suara pelan, berharap bahwa jawaban yang ia terima akan memberikan sedikit kelegaan. Zahra membuka matanya dengan perlahan. Matanya yang semula melotot kini terlihat lebih tenang, meskipun masih ada jejak kecemasan yang tersisa. Aku merasa sangat lelah, Hafiz," suaranya serak dan terputus-putus. "Tapi, apakah itu sudah berakhir? Apa mereka benar-benar sudah pergi?" Pak Aman mendekat, berdiri di dekat ranjang Zahra, dan meletakkan tangan di dahi Zahra. "Roh-roh itu sudah pergi, untuk sekarang," katanya dengan suara yang terdengar lebih berat dari sebelumnya. "Mantra terakhir yang kuucapkan cukup kuat untuk mengusir mereka, tetapi kita tidak bisa menutup mata. Burung tujuh adalah kekuatan yang sangat kuat. Mereka tidak akan mudah hilang begitu saja. Mereka akan menunggu waktu mereka untuk kembali." Mendengar kata-kata Pak Aman yang seolah mengingatkan mereka bahwa kemenangan ini masih bersifat sementara. "Tapi mengapa mereka datang ke dalam tubuhku, Pak Aman?" tanya Zahra dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Pak Aman menarik napas panjang. "Karena kamu sedang mengandung, Zahra. Itu adalah sebab utama mengapa mereka memilihmu. Mereka ingin merasakan kelahiran yang tak mereka alami. Mereka terjebak dalam penderitaan dan kebencian, dan mereka percaya bahwa anak yang ada di dalam tubuhmu adalah milik mereka." Hafiz mengeratkan genggamannya pada tangan Zahra, mencoba memberikan kekuatan yang terasa hilang di dalam dirinya. "Tapi itu sudah berakhir, kan? Mereka tidak akan bisa kembali lagi?" Pak Aman tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya keluar jendela, seolah merenung tentang sesuatu yang lebih besar yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. "Kita tidak tahu, Hafiz. Kadang, roh-roh seperti ini bisa terjebak dalam waktu yang sangat lama, menunggu saat yang tepat untuk bangkit lagi. Mereka mungkin kembali dengan cara yang berbeda. Atau, mereka mungkin mengintai dari jauh." Zahra menatap Pak Aman dengan penuh kecemasan. "Jadi, aku tidak benar-benar aman? Anak ini, anak kita." Pak Aman menatap Zahra dengan penuh belas kasih. "Kamu aman, Zahra. Selama kamu tetap kuat, selama kamu bisa menjaga hatimu tetap bersih dan penuh harapan, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Namun, kamu harus selalu waspada." Hafiz menundukkan kepala, matanya penuh dengan kegelisahan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah melewati malam yang sangat panjang, tetapi rasanya aku belum merasa aman." Aku takut, Pak Aman. Takut bahwa mereka akan kembali." Menghadap Hafiz dengan tatapan yang dalam dan penuh makna. "Kamu harus menjaga Zahra, Hafiz. Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga pikirannya. Jika dia mulai merasa ragu, jika dia merasa takut lagi, itu akan memberi mereka celah. Mereka bisa menyerang melalui ketakutan." Zahra menatap Pak Aman, matanya penuh kebingungan. "Apa maksudnya? Ketakutan itu bisa memberi mereka celah? Apa yang harus aku lakukan?" Pak Aman menghela napas berat, kemudian duduk di samping Zahra. Ketakutan adalah senjata utama mereka. Mereka bersembunyi di balik ketakutan dan rasa tidak percaya. Kamu harus belajar untuk menerima kenyataan ini, Zahra. Bahwa kamu adalah ibu yang kuat, dan anak itu adalah milikmu. Jangan biarkan mereka meragukanmu, karena mereka akan memanfaatkan setiap keraguan yang kamu miliki." Hafiz mengangguk, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja didengar. "Kita harus tetap kuat, Zahra. Tidak peduli apapun yang terjadi. Kita akan menjaga anak ini. Kita akan melewati semua ini bersama." Zahra menggenggam tangan Hafiz dengan erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, dalam hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa disembunyikan. "Tapi Pak Aman, apakah kita benar-benar akan aman? Jika mereka bisa kembali, apa yang bisa kita lakukan?
Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi anak kita? Pak Aman menatap Zahra dengan mata penuh pengertian. Zahra, meskipun roh-roh itu telah pergi untuk sekarang, kita tidak bisa berpangku tangan. Kita harus menjaga agar mereka tidak kembali, dengan cara menjaga iman dan kekuatan kita. Ini bukan hanya tentang roh-roh yang telah menguasai tubuhmu. Ini juga tentang menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih dari ketakutan dan rasa teror. Dengan kata-kata itu, Pak Aman berdiri dan mulai merapikan barang-barangnya. Ritual ini telah selesai untuk malam ini, tetapi kamu dan Hafiz harus melanjutkan perjalanan ini dengan hati yang penuh keteguhan. Jangan pernah lupakan bahwa kekuatan terbesar untuk mengusir makhluk-makhluk seperti burung tujuh datang dari dalam diri kalian sendiri. Setelah Pak Aman pergi, suasana di rumah itu kembali sunyi. Tapi meskipun tampaknya semuanya telah kembali normal, ada rasa yang tak bisa digambarkan, seperti ada sesuatu yang masih mengintai. Apa benar burung tujuh sudah pergi? Atau akankah mereka kembali dalam bentuk yang lebih jahat? Zahra memejamkan mata, berusaha meresapi setiap kata yang baru saja diucapkan Pak Aman. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Meskipun tubuhnya mulai pulih, hatinya masih bergolak. Anak yang ia kandung, yang sudah menjadi sumber perjuangan mereka, juga menjadi simbol dari masa depan yang penuh ketidakpastian. Hafiz duduk di samping Zahra, menatap langit malam melalui jendela yang terbuka. Bintang-bintang berkelip di atas mereka, seolah menyembunyikan banyak misteri yang belum terungkap. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan ketidakpastian masih menggantung di atas mereka seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Tapi di saat-saat seperti ini, Zahra tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menjaga harapan. Karena tanpa harapan, tak ada yang bisa mereka lawan. Dan dengan itulah kisah mereka berakhir malam itu, penuh dengan misteri yang tak terpecahkan. Tetapi, seperti yang mereka ketahui, kadang-kadang jawabannya tidak datang dengan mudah, dan ada hal-hal yang akan terus menggantung di antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Burung Tujuh berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.